Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan nih. Kebetulan saya lagi dapat kiriman ya kan dari teman juga. Jadi di video kali ini kita ingin menyampaikan nih buat kawan-kawan yang kebingungan kadang-kadang untuk menanam pohon yang baru kita beli dari online tentunya ya. Berarti dalam pengiriman yang cukup lama, mungkin di antara 2, 3 atau 4 hari ya kan. Jadi bentuk daunnya aja udah seperti ini nih kawan-kawan. Nih terlihat ya kan. Tapi ini nggak akan masalah kalau kita tahu cara penanganannya ya kan. Jadi setelah kita buka ini ya, setelah kita buka kalau bisa jangan langsung ditanam dulu kawan-kawan. Jadi kita biarkan dulu dia beradaptasi dengan udara yang berada di daerah kita, karena tanaman ini juga bisa stres loh kawan-kawan ya, tidak sesuai dengan kondisi yang berada di awal penanaman dia dengan kondisi di daerah kita. Jadi dibiarkan dulu selama berapa jam lah kalau bisa ya. Kalau misalkan dia datangnya siang, maka dibuka dulu sampai sore. Dan untuk penanamannya itu kawan-kawan lebih bagus itu dilakukan pada sore hari. Oke. Yang kedua, nih sebelum tanaman ini dikirim, seharusnya kawan-kawan sudah mempersiapkan terlebih dahulu media tanamnya. Itu yang lebih utama itu, ya. Jadi siapkan dulu media tanamnya, siapkan dulu wadahnya, potnya, planter bag ataupun polybagnya untuk tempat tanaman ini ditanam kawan-kawan. Itu yang lebih utama kita siapkan dulu. Jadi jangan pula barang ini datang kemudian kita sibuk nyari tanah, sibuk nyari kompos, sibuk nyari sekam kalau ada sekamnya ya kan. Jadi kita siapkan dulu media tanamnya. Nah, sekarang kita langsung mencontohkan nih kawan-kawan yang udah kita mau tanam nih. Ya kan? Jadi kita ambil satu contoh aja nih. Ini kebiasaan ya, kalau untuk buah tin nih pada umumnya dia dikirim dalam keadaan berbuah seperti ini. Nah, dalam keadaan berbuah seperti ini kawan-kawan, banyak orang yang tertarik dengan menanam buah tin yang sudah berbuah seperti ini. Tapi alangkah baiknya buah ini terlebih dahulu dipotong kawan-kawan, dibuang semuanya. Ya, dibuang. Nah, kenapa harus dibuang? Karena kalau nggak kita buang, akar itu tidak akan mau berkembang kawan-kawan. Sebab tanaman ketika berbuah seperti ini, akar biasanya akan stuck dan dia menyerap nutrisi banyak untuk buah ini. Jadi sementara akar yang masih minim, nih masih sedikit, bahkan kawan-kawan dapat melihat ya, di sini akarnya akar besar semua. Berarti ini bukan akar pencari makan nih kawan-kawan. Karena akar pencari makan itu dia bentuknya serabut. Nah, jadi kalau seandainya kita biarkan buahnya, pohon ini bisa bertahan, tetapi buahnya pun tidak akan jadi sampai dia merontokkan buahnya dulu. Kemudian dia baru bisa berkembang lagi akarnya. Nah, seperti ini. Saya sayang kawan-kawan, nanti insya Allah bakal lebih cepat lagi untuk berbuah ya. Biasanya rata-rata 3 atau 4 bulan udah berbuah lagi. Nah, jadi untuk daun sisakan di ujungnya sekitar 2 seperti ini untuk daunnya. Dan sekarang yuk kita tanam kawan-kawan. Baik, di sini kita udah menyediakan kawan-kawan tanah yang udah dicampur dengan sekam dan dicampur juga dengan sekam bakar kawan-kawan. Jadi kalau nggak ada sekam bakar pun nggak masalah, tetapi lebih bagus memakai ataupun menggunakan sekam. Ini belum bercampur dengan kompos ya kawan-kawan ya. Tidak bercampur dengan kohe ataupun dengan kompos. Nah, jadi hanya tanah dengan sekam tok. Oke. Lalu kita siapkan wadahnya. Seperti yang saya sampaikan di video yang lalu, kita menggunakan media yang kecil aja dulu. Jadi estafet ya. Dan kita lihat nih, lubangnya udah banyak seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi lubangnya 2 lagi.
karena tin ini tidak mau di tempat yang becek kawan-kawan ya, nggak mau tempat yang becek. Jadi kalau bisa jangan lama mengendangkan air. Oke, yang selanjutnya kita letakkan dulu media tanah yang sudah dicampur dengan sekam ini. Ini perbandingan sekitar 1:1 ya, sekam bakar 1, sekam biasa 1, kemudian dan tanah 1. Dan ini tidak menggunakan kompos, belum menggunakan kompos ya. Nah, jadi medianya ringan nih kawan-kawan dan poros. Air insya Allah tidak akan tergenang. Oke, setelah kita isi setengah nih kawan-kawan, setengah dari pot ya. Kemudian ini tanah yang udah dicampur dengan sekam ini baru kita campurkan dengan kompos. Di sini saya menggunakan kompos dari tangkos sawit ya, tangkos tandan kosong kelapa sawit. Kita kira-kira aja nih kawan-kawan nih untuk komposnya. Jadi bagian bawah itu tidak digunakan kompos. Kenapa begitu? Karena kalau seandainya kita gunakan kompos di dasar, pada saat kita siram, nanti guna kompos itu tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman yang kita tanam. Jadi dia di bagian atas, setengah bagian atas. Ya. Oke, lalu kita siapkan nih untuk ini akan kita tanam ya. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Kita koyakkan nih kawan-kawan, kita sobek plastiknya. Dengan hati-hati. Akarnya udah banyak alhamdulillah. Nih. Kita buka. Selanjutnya ini kita rendam dulu kawan-kawan. Kita rendam dulu dengan air apapun juga boleh kawan-kawan, yang penting bukan klorin ya. Kenapa harus direndam? Karena kalau nggak direndam, kadang-kadang waktu kita siram nih, langsung kita tanam nih kan, kemudian kita siram, pada saat disiram nih media cangkoknya tidak terkena air. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya kering kemudian mati kawan-kawan. Jadi ini harus benar-benar basah. Oke. Kalau ada B1 sebenarnya lebih bagus lagi direndam dengan cairan B1 kawan. Selanjutnya mari kita tanam. Diletakkan di bagian tengah nih kawan-kawan ya. Oke. Bismillah. Harus saya sampaikan untuk membaca doanya ya. Baca subhanal ba'ithil waris. Baca sholawat. Jadi pada saat kita tanam ini bukan kita yang menumbuhkan, tetapi tetap yang punya pohon yang bakal menumbuhkan. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, kawan-kawan, nih udah kira-kira 3/4-nya ya. Nggak usah langsung penuh, jangan langsung penuh. Kemudian kita datarkan seperti ini, 3/4 dari bagian pot ini. Nih. Oke, baru kita letakkan di media yang di tempat yang teduh. Seperti ini contohnya. Jadi yang disebut dengan teduh itu bukan berarti tidak terkena matahari ya. Minimal terkena matahari sekitar 1 jam aja deh. Lebih bagus lagi kalau terkena matahari pagi kawan-kawan. Kemudian yang selanjutnya lah kita siram. Ini untuk penyiramannya kawan-kawan, kita siram langsung banyak ya untuk di awal. Ini namanya penyiraman jenuh. Jadi media biar jangan banyak rongga di dalam. Kemudian yang kedua, dia juga bisa menjaga kelembaban tentunya, karena media ini juga media yang
sangat poros nih kawan-kawan. Jadi ini bisa dibilang dengan jenuh. Seluruh media wajib basah, wajib, bukan sunat, wajib basah. Kalau misalkan udah turun airnya, kita siram lagi terus. Nah, oke, kawan-kawan bisa lihat di bawahnya juga air udah mengalir dengan derasnya. Berarti media insya Allah udah terkena air secara keseluruhan. Jadi setelah ini kawan-kawan tetap di tempat yang teduh sampai dia mengeluarkan 3 daun. Setelah 3 daun baru boleh dipanaskan ya. Dan setelah ini tidak menyiramnya lagi nanti sore ataupun tidak menyiramnya besok pagi, tetapi siramnya ini sekitar 3 hari kemudian ya. Kita banyak seperti ini hari kemudian, tetap di tempat yang teduh. Oke, demikian kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan suka dengan videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.